Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badriatul Fadila dengan NPM A1M02243. Di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Langsung saja kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, di mana sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Di sini ada dua jenis sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup? Di sini sistem peredaran darah tertutup lebih kompleks daripada sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah tertutup memungkinkan darah mengalir lebih cepat dan lebih jauh ke bagian tubuh tertentu. Tekanan darah yang lebih tinggi pada sistem peredaran darah tertutup membuat distribusi darah dan oksigen lebih cepat, sehingga metabolisme berjalan lebih cepat. Selanjutnya di sini ada darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindah zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dari pembuluh darah. Seperti contoh gambar di sebelah ini. Ini adalah darah, dan darah masuk ke dalam pembuluh darah di sini. Atau seperti selang atau pipa. Selanjutnya yaitu adalah fungsi darah. Di sini darah mempunyai fungsi yang pertama itu mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbodioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga, mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Dan yang selanjutnya itu mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Dan yang terakhir melawan bibit penyakit dan infeksi. Itulah fungsi-fungsi dari darah kita. Nah, di sini ada juga sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah, seperti contoh seperti ini. Nah, organ yang terlibat dari sistem setelah mengetahui proses sistem peredaran darah manusia yang terbagi menjadi 3 jenis tadi, terdapat peran beberapa organ penting di dalamnya. Setidaknya ada 4 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, paru-paru, arteri, vena, dan darah. Nah, jantung. Dalam proses peredaran darah, jantung berfungsi juga, di mana jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan, segini. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau partikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruang di dalam jantung juga dilengkapi 4 kutub yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Di sini ada bagian-bagian dari jantung. Ada pena paru, atrium serambi kanan, kutub, artikel di bagian kanan, aorta, arteri paru-paru, antrium atau serambi kiri, pena paru, katup, partikel atau bilik kiri. Selanjutnya itu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke bagian organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Selanjutnya itu pena. Pena yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung.
Seperti gambar di sebelah ini. Ini adalah arteri dan vena. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru bukan organ peredaran darah yang utama, namun tetapi memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Di alveolus, paru-paru terdapat pembuluh kapiler yang mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkut gas O2 dari alveolus serta melepaskan CO2 untuk dibuang melalui alveolus dalam paru-paru. Nah, di sini ada proses peredaran darah. Peredaran darah manusia atau peredaran darah tertutup. Peredaran darah di sini ada proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di mana peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, itulah saja dari tadi materi dari sistem peredaran darah manusia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.